Kalian pernah denger gak sih efek glassmorphism, neomorphism, atau brutalism? Nah, kali ini kita akan membahas apa itu glassmorphism. Simak sampai selesai ya. Halo semua, nama saya Maisa Fikri dari Sizuano. Kali ini kita akan membahas apa itu glassmorphism. Nah, sebelum itu kalian pernah melihat desain yang seperti ini, atau ini? Pasti pernah dong ya. Nah, desain yang menggunakan konsep efek blur kaca seperti itu disebutnya glassmorphism. Konsep desain ini menggunakan bantuan transparasi untuk meningkatkan kedalaman alias depth dari objek. Nah, glassmorphism sendiri memiliki sifat karakteristik yang berupa transparasi atau efek kaca buram menggunakan background blur, pendekatan berlapis-lapis dengan objek mengambang di angkasa. Nah, selanjutnya ada warna-warna cerah untuk menonjolkan transparasi buram. Nah, selanjutnya perbatasan halus dan ringan pada objek tembus cahaya. Sebenarnya konsep glassmorphism sudah lama dipakai. Faktanya pada tahun 2006, Microsoft Vista sudah menggunakan konsep ini di tahun 2006. Windows Vista juga memperkenalkan fitur grafik yang memikat pada waktu itu yang disebut dengan Windows Aero GUI, jendela Explorer yang berefek kaca, salah satu fitur khusus dari Windows Aero. Nah, setelah itu dilanjut dengan iOS 7 pada tahun 2013 dan kemunculannya membawa perubahan yang cukup radikal. Tapi mengingat semua kontroversi seputar font ultralight dan tampilan icon yang jelek, kehadiran efek ngeblur sebagai salah satu bentuk perubahan justru bikin orang-orang jatuh hati. Dan gara-gara itu, Apple malah memutuskan untuk mengurangi efek kaca blur di OS seluler mereka. Nah, setelah itu, mungkin karena tren lagi ya efek glassmorphism ini, macOS Big Sur kembali menghadirkan efek buram transparan ini pada OS mereka. Nah, selanjutnya juga Microsoft juga ikutan pada desain sistem mereka. Microsoft Lane juga menambahkan efek glassmorphism ini yang disebut elemen the acrylic dan memamerkannya sebagai bagian integral dari desain sistem mereka. Nah, selanjutnya juga ada Apple Vision Pro, adalah headset augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, produk pertama dari Apple. Vision Pro dirumorkan akan menggunakan elemen UI glassmorphism dalam desainnya. Nah, dari tadi kita membahas apa sih itu glassmorphism. Nah, sekarang kita akan membahas kekurangannya pada dalam desain UI. Yang pertama ada keterbacaan, terpengaruh, dan kurangnya aksesibilitas. Latar belakang yang blur dapat mengurangi keterbacaan dan kontras, dan juga pengguna dengan masalah penglihatan bisa kesulitan. Nah, di sini masalahnya pada UX atau user experience, di mana user yang punya masalah penglihatan itu sangat kesulitan pada kontrasnya. Yang kedua ada konsisten visual yang mungkin tidak selaras dengan gaya keseluruhan pada desain sistem mereka. Yang ketiga ada tantangan teknis. Nah, juga di sini ada punya tantangan, ada efek glassmorphism ini. Implementasinya sulit di beberapa platform atau framework. Yang keempat ada ketergantungan pada teknologi. Nah, ini juga poin ya, bahwa efek ini mungkin tidak selalu dapat direproduksi di semua perangkat atau browser. Seperti contohnya jika kita menggunakan perangkat yang jadul, itu mungkin saja efek glassmorphism ini tidak muncul, atau bisa jadi kan terlihat background full putih aja sih. Yang kelima ada tren yang sementara. Nah, di sini dia. Tren bisa saja berubah dan desain juga bisa jadi usang. Kembali lagi bahwa efek glassmorphism ini masalahnya pada UX experience-nya ya. Tidak user friendly bagi orang yang bermasalah dengan penglihatannya. Nah, sebenarnya video penjelasan glassmorphism sampai sini saja. Next videonya saya akan membuat tutorial membuat UI efek glassmorphism di Figma. Ini tampilan yang sudah saya buat sebelumnya. Kita akan bongkar ya cara pembuatan UI seperti ini di Figma. Oke, terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Jika ada salah info atau pengucapan, bisa beritahu saya di kolom komentar ya. Semoga pembahasan ini tersampaikan pada kalian. Karena we are Sizuano, we can grow fast.